Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng dan Oma Endang di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini edisi 23 April 2023. Selamat pagi Oma Dokter Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja. Puji Tuhan. Sukacita ya Oma ya. Nah hari ini tanggal cantik loh Oma. 23 April 2023. 23 diakhiri 23 ya. Sebagai umat Katolik kita nih Oma hari ini nih memperingati Santo Adalbertus. Wah, namanya indah banget ya. Beliau juga seorang uskup dan martir ya Oma. Wah, kalau sudah ada kata martir ini pasti kisahnya pilu ya Oma. Bener nggak Oma? Iya. Ya, untuk mengobati rasa penasarannya Neneng, bahkan mungkin pemirsa pecinta Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini, mohon diceritakan tentang asal dan kehidupan awal beliau Santo Adalbertus itu seperti apa, dari mana? Ya, jadi Santo Adalbertus ini berasal dari keluarga bangsawan ya. Beliau dilahirkan pada tahun 956 di Bohemia, yaitu Praha, sebagai seorang yang mendapat karunia begitu besar. Kenapa saya mengatakan mendapat karunia besar sekali dari Tuhan? Beliau itu adalah seorang yang jenius, ganteng, sudah pinter, ganteng. Ya, pinter, ganteng, dan pilihan sejuta umat itu. Imannya luar biasa. Hebat ya Oma, luar biasa. Sebenarnya nama ini bukanlah nama beliau sebetulnya. Jadi nama sebenarnya adalah Voltaire. Ya. Nama Adalbertus ini berasal dari nama gurunya yang sangat dia hormati. Oleh sebab itu pada waktu dia menerima Krisma, dia mengubah dirinya menjadi Adalbertus sebagai penghormatan terhadap gurunya. Kenapa dia itu begitu menghargai gurunya ya. Jadi gurunya ini menyembuhkan penyakitnya waktu itu yang sangat berat ya. Dan mempertobatkannya dia dan mendidiknya dengan penuh cinta kasih. Oleh karena itu dia memutuskan mengubah dirinya bernama Adalbertus ini ya. Pada tahun 981 ternyata bapak rohaninya itu Adalbertus dari Magdeburg itu meninggal. Lalu seizin dari Bapak Uskup Detmar dari Praha itu beliau menggantikan. Nah ternyata juga 2 tahun kemudian Bapak Paus itu meninggal juga. Sebabnya tidak ada orang lain. Iya. Dia menggantikan lagi. Dan menjadi uskup itu dalam usia cuma 27, ketika umurnya 27 tahun, muda sekali ya. Jenjang itu ya sebagai imam, sebagai kardinal dari langsung diangkat ya, karena situasi kondisi pada saat itu mau nggak mau harus menggantikan ya Oma ya. Selain dia itu ganteng, jenius, dia itu sangat rendah hati ya, tidak mau menonjolkan kelebihan dari dirinya sendiri. Ketika dia menjabat sebagai uskup itu banyak perubahan-perubahan di
diperbaharui lah. Itu istilahnya hidup sebagai asketis ya. Itu hidup sebagai seorang pertapa. Dia itu puasa setiap hari dan dia juga berkhutbah keliling tiap hari. Dan juga di waktu-waktu senggangnya itu dia mengunjungi kaum papa di tempat-tempat yang kumuh. Dan dia mengunjungi juga para narapidana di dalam penjara. Selain mendapat pendidikan yang cukup baik itu kehidupan rohaninya dan jeniusnya itu menarik hati dari Bapak Uskup waktu itu yang ada di Bohemia, tapi di Praha itu. Oleh karena itu dia itu diminta bantuannya membantu di keuskupan. Jadi dengan demikian banyak hal-hal yang dia kerjakan. Dia itu juga mengadakan perubahan-perubahan. Jadi dia itu terutama dalam hal keuangan ya, keuangan di dalam keuskupan itu dibenahi ya. Terutama pengeluaran untuk dirinya sendiri, dia hanya mengambil sejumlah uang kecil dalam jumlah yang kecil yang hanya cukup untuk makan dan minum. Selain itu dia juga mengadakan perubahan-perubahan keuangan di dalam keuskupan. Juga dia itu mengadakan perubahan-perubahan iman daripada imam pada saat itu. Ya seperti kita ketahui waktu itu mungkin banyak imam yang menjual keimamannya ya, dan itu sangat menyakitkan hati para imam saat itu. Oleh karena itu dia ditentang. Dengan demikian sebabnya ada pertentangan tersebut, dia dengan rela hati meninggalkan keuskupannya itu, kepemimpinannya sebagai seorang uskup ya, dan memperjuangkan ketidakadilan yang terjadi pada saat itu, di mana gereja itu menunjukkan ketidakadilannya terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan lemah. Itu dia tentang sekali, ditentang sama sekali. Oleh karena itu pada tahun 990 dia meninggalkan Praha menuju ke Roma, dan dia itu menjadi seorang biasa-biasa saja. Selanjutnya dia itu kembali lagi ke Praha, sebabnya tenaganya diperlukan, dan sekali lagi dia harus meninggalkan Praha sebab dia mengadakan ekskomunikasi terhadap beberapa orang yang bersekongkal membunuh seorang putri bangsawan yang melakukan perzinahan itu. Jadi walaupun ya melakukan perzinahan, dianggapnya tindakan dari Adalbertus itu terlalu keras gitu. Sekali lagi dia keluar sebagai uskup, dia pensiun dan hidup sebagai seorang rahib biasa. 5 tahun kemudian beliau lalu dipanggil kembali oleh Bapak Uskup Mainz
untuk datang kembali ke Praha dan dengan perjanjian bahwa kalau terjadi pengancaman atau pengusiran lagi, dia itu sewaktu-waktu diberi kelonggaran untuk meninggalkan kalau jiwanya itu terancam gitulah. Bapak Uskup saat itu menghendaki dia kembali ke Praha lagi. Semula masyarakat di Praha itu menyambutnya dengan gembira, tapi itu suatu kepura-puraan. Sebenarnya mereka tidak suka ya terhadap Adalbertus tersebut. Lalu mereka mengadakan persekongkalan sehingga ia terpaksa meninggalkan lagi sekali lagi, keluar sebagai uskup dan menjadi seorang misioner biasa. Kisahnya menjadi seorang martir tuh gimana, Oma? Ketika dia itu dia kan tidak disukai. Lalu ada seorang bangsawan yang bernama Boles Klaus ya, yang berusaha membunuhnya. Malahan rumah-rumah keluarga dari Adalbertus itu dibakar dan dia dikejar untuk dibunuh. Ada keluarganya juga yang dibunuh. Demi keselamatan keluarganya, dia sekali lagi keluar. Berarti berkali-kali ya. Lalu dia itu pergi ke rumah dan selanjutnya dia itu diutus menjadi misionaris di suku Pagan. Itu adalah suku pedalaman di Polandia di mana belum mengenal Kristus ya. Jadi banyak orang dipertobatkan saat itu. Itu menimbulkan suatu iri hati daripada imam yang ada di Pagan, dipimpin oleh seorang imam dengan 6 orang komplotannya. Suatu malam ketika Adalbertus itu tidur, dia ditangkap. Lalu dia itu disiksa di atas dengan diikat di sebuah pohon dan akhirnya sebuah tombak ditancapkan ke dadanya. Sesudah dia dibunuh, jenazahnya dibiarkan tinggalkan begitu saja, seperti tidak dihargai sama sekali. Nah, kebetulan pada saat itu ada seorang pangeran dari Polandia dengan sejumlah emas, ditebuslah jenazah daripada satu Adalbertus tersebut. Lalu jenazahnya dibawa ke sebuah kota yaitu Knisno dan dimakamkan di dalam sebuah di katedral Santa Maria naik ke surga. Relikuinya pada tahun 10.039 itu dibawa ke Praha. Beliau adalah seorang uskup Slavia pertama yang dimakamkan di Praha. Dan baru 1000 tahun kemudian oleh Bapak Paus Slavia pertama dalam sejarah Kristen, ia berdoa di sana. Jadi seakan-akan beliau itu kurang diperhatikan. Padahal
Ia adalah seorang yang teguh memegang prinsip-prinsip keadilan dan sebagainya. Untuk mendapatkan dikanonisasi itu tidak semudah apa yang Ya, kita... cukup lama ya Oma ya. Luar biasa ya kisah Ya. dari Santo Adalbertus ini ya Oma ya. Banyak teladan yang kita petik dari cerita ini. Apa aja Oma tuh? Dia selain jenius, sangat rezeki, dia mendapat berapa keistimewaan. Antara lain itu dia bisa berkhotbah dengan suara lantang tanpa mikrofon. Suaranya itu bisa mencapai bermil-mil jauhnya. Dan karunia yang diberikan oleh Tuhan yaitu berbahasa yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Dari orang yang pandai berbahasa Latin sampai orang yang dianggap tidak terpelajar yaitu petani. Dengan mendengarkan khotbahnya banyak orang dipertobatkan. Itu luar biasa. Luar biasa ya. sangat Oma. Jadi salah satu yang itu yang dipertobatkan itu adalah Raja Stefanus kedua yang akhirnya sesudah bertobat beliau kelak menjadi seorang santo. Ya, sebagai santo Stefanus dari Hongaria. Jadi itu keistimewaannya itu dia itu mempertobatkan banyak orang. Selain itu dia juga bisa meramal. Ya. Luar biasa dia. Dan ramalannya itu banyak yang benar. Itu. Oke Oma, terima kasih banyak atas sharingnya pengetahuan tentang Santo Adalbertus, seorang uskup dan martir, dan terima kasih juga untuk kebersamaannya Oma di acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini Oma. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, kita siapkan hati untuk berdoa bersama ya Oma Endang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Adalbertus, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.